Selamat siang pemirsa, sejumlah berita terbaru yang kini menjadi sorotan akan kami sajikan untuk Anda. Dalam acara Breaking News bersama saya Devania Rahma, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015-2022. Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin meninggal dunia. Terdakwa kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015-2022, Suparta selaku Direktur Utama PT Refine Bangkatin meninggal dunia. Dia mengatakan bahwa almarhum Suparta wafat ketika menjalani masa penahanan di Lembaga Pemasyarakatan Cibinong, Bogor. Terkait penyebab meninggalnya almarhum, Kapus Penkum belum bisa membeberkannya. Diketahui, Suparta merupakan salah satu terdakwa dalam kasus korupsi pengelolaan tata niaga komoditas timah di wilayah izin usaha pertambangan PT Timah pada tahun 2015-2022. Dia terbukti menerima aliran dana sebesar 4,57 triliun dan melakukan tindak pidana pencucian uang dari dana yang diterima. Atas perbuatannya, Suparta pun dijatuhi hukuman penjara selama 8 tahun dan denda 1 miliar, subsidi pidana kurungan selama 6 bulan, serta membayar uang pengganti senilai 4,57 triliun, subsidi 6 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Lalu, pada Februari 2025, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis pidana penjara yang bersangkutan menjadi 19 tahun setelah menerima permintaan banding dari penuntut umum dan Suparta melakukan terdakwa dalam kasus tersebut. Sementara pada pidana tambahan, Majelis Hakim menetapkan uang pengganti yang dibayarkan Suparta sebesar 4,57 triliun. Tetapi hukuman pengganti apabila Suparta tidak membayarkan uang pengganti tersebut diberatkan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menjadi 10 tahun penjara. Usai dijatuhi putusan banding, Suparta mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kapus Penkum Harli. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Rian Julianto menyerukan urgensi pendidikan anti korupsi bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rian Julianto menyerukan urgensi pendidikan anti korupsi bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Hal ini dinyatakan dengan penandatanganan komitmen bersama antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menyelenggarakan pendidikan anti korupsi sebagai langkah pencegahan korupsi dan membangun generasi yang berintegritas. Mendikti-Saintek menyampaikan apresiasi terhadap inisiatif KPK untuk merencanakan pendidikan anti korupsi di jenjang pendidikan termasuk perguruan tinggi dalam bentuk mata kuliah wajib kurikulum. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Rian Julianto menyerukan urgensi pendidikan anti korupsi bagi seluruh mahasiswa Indonesia. Sementara, Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, menekankan bahwa penyelenggaraan pendidikan anti korupsi tidak hanya berhenti pada mahasiswa,
tetapi perlu disosialisasikan bagi dosen, tenaga pendidikan, hingga jajaran pimpinan kampus. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut satu RT di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi. Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta menyebut satu RT di Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara masih terendam banjir rob atau banjir pesisir pada Selasa pagi. Ia mengatakan banjir yang merendam pemukiman warga ini cukup tinggi dengan ketinggian air mencapai 25 cm. Sementara itu, satu ruas jalan yang masih terendam banjir rob ada di Jalan Pluit Karang, Ayu Barat atau di depan Green Bay, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Sementara Jalan RE Marta Dinata di depan Jakarta International Stadium, Paponggo, Tanjung Priok yang tadinya terendam pada pagi ini sudah surut. Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika mengeluarkan peringatan dini banjir atau banjirop pada 27 April hingga 4 Mei 2025 akibat adanya fenomena super new moon. Terkait kejadian ini, pintu air pasar ikan meningkatkan status menjadi siaga 2 pada Senin 28 April pukul 18 waktu Indonesia Barat, yang menyebabkan terjadinya beberapa genangan di wilayah utara DKI Jakarta. Demikian laporan Java TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, pabrik kancing di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, alami kebakaran hebat pada Senin 28 April 2025 malam. Pabrik kancing di Kelurahan Karadenan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, alami kebakaran hebat Senin 28 April 2025 malam. Kebakaran diduga terjadi karena pabrik kancing tersebut tersambar petir. Pabrik yang diketahui dikelola PT Cipta Buton Utomo tersebut memproduksi kancing untuk pakaian. Sesaat sebelum kebakaran, hujan deras disertai petir melanda wilayah Cibinong dan sekitarnya. Komandan Regu Damkar Sektor Cibinong, Nurul Kolbi mengatakan kebakaran terjadi sekitar pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Awalnya ada sambaran petir yang menimbulkan api yang menjalar mengenai bahan-bahan dan mudah terbakar yang ada di dalam pabrik. Api juga sempat membesar dan asap tebal menyelimuti pabrik tersebut. Petugas pemadam kebakaran atau Damkar Kabupaten Bogor juga sempat mengalami kesulitan saat memadamkan kebakaran. Dengan mengerahkan 3 unit mobil, Damkar Kabupaten Bogor akhirnya bisa memadamkan kebakaran setelah berjibaku sekitar 2 jam lamanya. Tak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut. Sementara area kebakaran menghanguskan sekitar 20% bangunan pabrik. Demikian laporan Java TV melaporkan. Masih di Breaking News pemirsa, CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara, Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Danantara Indonesia hadir pada saat momentum yang tepat. CEO Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Rosan Ruslani menyampaikan bahwa Danantara Indonesia hadir pada saat momentum yang tepat. Ia menyebut Danantara Indonesia hadir di saat dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi dan geopolitik.
Yang terbaru yaitu adanya kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Ia memastikan bahwa seluruh atau sebanyak 844 perusahaan, badan usaha milik negara atau BUMN, telah resmi bergabung dengan Danantara Indonesia sejak 21 Maret 2025. Kalau kita lihat asetnya yang di aset dari BUMN ini kan sebenarnya 900 miliar dolar yang banyak disampaikan, sebenarnya sudah lebih dari 900 miliar dolar. Kita udah 982 miliar dolar pada saat bersamaan. Nah, kemudian disampaikan juga akan dimasukkan aset lain, dan itu adalah yang kita ada di sini, GBK yang ada di Menseknek, yang nilainya di value 8 tahun yang lalu itu nilainya 25 miliar dolar. Nah, jadi GBK dan seluruh lokasi yang ada di sini, pesan beliau akan dimasukkan ke dalam Danantara dan dilakukan perencanaan yang matang agar ini menjadi aset yang produktif, aset yang bisa menghasilkan baik dari return of asset, return on investment sesuai dengan parameter atau kriteria benchmarking dengan yang lainnya. Rosan menyampaikan bahwa pimpinan Danantara Indonesia dan perusahaan BUMN harus memiliki prinsip 3K. Di antaranya pertama, karakter, yaitu semua pimpinan BUMN harus memiliki karakter yang bersih dan menjiwai Pancasila. Yang kedua, komponen, dan yang ketiga, komitmen. Pada 14 April 2025, Danantara Indonesia bersama Qatar Investment Authority menyetujui untuk mengelola dana senilai 4 miliar dolar US yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Dana itu diakumulasi dari Indonesia dan Qatar yang masing-masing berkontribusi senilai 2 miliar dolar US. Dana itu akan difokuskan ke peluang investasi di berbagai sektor, di antaranya hilirisasi, kesehatan, energi terbarukan, teknologi, serta sektor-sektor lain yang dipandang relevan oleh pengelola dana. Demikian laporan Java TV melaporkan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Saya Devania Rahma dan segenap tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang, terima kasih, dan sampai jumpa.